pagi pemirsa. Kali ini kami berada di daerah Ngancar dan kebetulan kami mengunjungi salah satu pembudidaya lebah yang dipelihara di hutan sengon milik perhutani. Dan pagi ini kabarnya mereka akan panen. Nah itu ya, salah satunya panen lebah di hutan sengon daerah Ngancar. Nanti kita akan lihat ya bagaimana panennya, kemudian manfaatnya, serta bagaimana budidaya dari lebah ini menghasilkan salah satu usaha yang cukup menjanjikan bagi kaum muda, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang bersemangat untuk berkarya. Ikuti liputan kami ya bersama tim inspirasi kita. Ini ya, Mas Wagimin lagi melihat-lihat apakah panenan hari ini bisa dilakukan. Nama lebahnya Melivera ya Mas ya, Melivera. Tuh lihat pemirsa ya, banyak sekali. Wah ini kelihatannya memang pas untuk panen hari ini ya Mas ya. Ya. Tuh lihat banyak sekali ya. Nah itu lebahnya banyak sekali. Ini madunya luar biasa ya Mas ya. Ya. Tuh lihat tuh madunya. Nah ini madu dari sengon. Wow luar biasa. Satu kotak isi berapa ribu ini Mas? Waduh. Nggak menghitung. Bisa puluhan ribu lebah ya. Ini kan ditambahkan 9 sisir. Satu kotak rata-rata 9 sisi ya. Tuh mantap sekali. Tuh lebahnya. Wow, mantap hari ini. Nah itu teman-teman kita yang lagi siap-siap untuk panen lebah dari bunga sengon. Peralatannya sudah disiapkan dan nanti kita akan lihat bagaimana mereka memanennya ya, sambil kita cicipi pemirsa. Rasanya seperti apa sih minum langsung madu di alas sengon wilayah Ngancar. Kalau pemirsa perhatikan di sini ada banyak ratusan ribu dari lebah yang dibudidayakan. Biasanya mereka membudidayakan ini pindah-pindah pemirsa ya. Dimana ada bunga, disitulah mereka akan menanamkan dan membudidayakan piaraan dari lebah. Nah kebetulan di sini ada banyak bunga sengon, jadi madunya nanti madu sengon, namun kualitasnya sama ya dengan madu-madu yang lain. Nah uniknya nanti kita akan lihat bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka membudidayakan ini sehingga terus berkarya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ini adalah persiapan yang dilakukan oleh teman-teman kita sebelum memanen madu dari budidaya lebah yang ada di sini. Ini langkah-langkah yang mereka persiapkan ya, salah satunya membuat asap untuk memisahkan lebah sehingga bisa mengambil madu dengan tidak merusak atau mematikan dari lebah-lebah yang ada di sini. Langkah-langkah yang pertama dilakukan
untuk mengambil madu. Ini mulai dibuka peralatannya atau rumah dari lebah. Nah, itu banyak sekali lebah yang ada. Dikasih asap. Ini supaya apa, Mas, kalau dikasih asap, Mas? Supaya turun. Oh, lebahnya bisa turun ya. Terus kemudian baru diambil rumahnya. Nah, ini mulai dibersihkan. Tuh. Tuh, sudah mulai diambil. Waduh, keluar semua ini lebahnya. Wow, ini dilakukan dengan cara profesional. Jadi kalau kita tidak tahu cara memanen lebah dengan cara yang baik, ini bisa sangat berbahaya bagi kita ya. Nah, mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu. Ini diambil semua. Ya, manfaat dari pengasapan ini membuat lebah bisa pergi sementara dan madu bisa diambil, kemudian dimasukkan dalam alat untuk diambil madunya. Nanti kita akan lihat prosesnya bagaimana pengambilan madu dari lebah yang ada di sini. Mereka langsung keluar, nanti bisa kembali lagi ya, Mas ya? Oh, berarti lebah itu tidak lupa sama rumahnya ya. Nah, lebah yang atau rumah lebah yang diambil tadi ya oleh Pak Sinten jenengan, Pak? Pak Karim. Pak Karim. Nah, ini Pak Karim pemiliknya. Nah, ini sama Pak Karim sudah dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian akan masuk ke mesin untuk diproses dalam pengambilan madu. Nah, nanti kita akan coba madunya rasanya seperti apa. Madu sengon ya Pak Karim ya? Ya. Oke. Nah, ini yang sudah disiapkan alat khusus dalam pengambilan madu. Pak Karim biasanya panen ini untuk berapa bulan sekali sih? Atau berapa minggu sekali? Musiman, tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Tapi maksimal berapa bulan, Pak Sarim? Kan maksimal. Ini kan musiman. Oh, gitu ya. Madu sengon paling 10 hari. 10 hari sudah bisa panen. Oh, enggak tentu berarti ya. Kalau madunya banyak sudah langsung bisa dipanen ya. 10 hari sampai 15. Nah, ini tuh dibersihkan, masuk lagi ke proses dari mesin. Ini madunya yang mau diambil madu. Sela-sela. Saya kalau satu rumah ini berapa ini sih Pak? Enggak tentu. Enggak mesti ya. Baunya harum enak. Nanti coba. Pak Karim mau ya. Ini madunya mulai dipanen. Kita akan coba tanya-tanya. Om, sudah berapa lama jenengan budidaya lebah? Baru berapa? 10 tahun? 10 tahun. Bisa saja ini petani satu ini ya. 10 tahun. Dulu ceritanya gimana kok bisa budidaya lebah ini Om? Ya ikut-ikutan dulu, ikut orang. Oh, pertamanya ya ikut orang ya. Ya. Tapi ada akhirnya bisa mandiri. Mandiri. Nah, sekarang punya sendiri. Tempat untuk budidayanya di mana aja Om? Waduh, ya nggak tentu, lihat nanti bunga.
kondisi bunga ya, bunganya di mana baru panen di mana gitu ya. surveinya ya belum tentu cuman di Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Rata-rata penjualan madunya kemana nanti? Penjualan madu ya paling ada yang ambil. Oh, langsung diambil sendiri ya. Dan dari hasil budidaya madu ini yang dirasakan apa sih, Om? Ya alhamdulillah, pertama ya punya pekerjaan. Oh, pasti ya, punya pekerjaan, bisa mengkaryakan teman-teman juga ya. Nggak harus pakai ijazah. Pokoknya ada kemauan ya bisa jalan ya. Tapi ya kayak gini, nyebutkan ini kasar. Nggak apa-apa, kasar tapi Nanas. hasilnya juga kasar ya, Om ya. Alhamdulillah. Kasar besar tapi bukan kasar halus ya. Nah ini pemirsa, luar biasa ya. Ini pemilik dari lebah madu. Yang sering biasanya panennya madu sengon, Om, atau Madu randu. randu yang paling sering ya? Ya bukan paling sering, itu wajib gitu. Oh, wajib ada. Wajib masuk. Oh gitu. Wajib masuk areal. Kalau sengon belum tentu. Belum tentu ada. Belum tentu bunga. Kalau bunga yang masuk nggak bunga ya. Nah, Oh gitu ya. Kalau randu wajib ada. randu tiap tahun pasti bunga. Panen nggak panen, semua peternak madu, peternak lebah masuk ke bunga randu. Bunga randu. Dan itu sangat sudah umum ya sekarang, Om ya. Umum ya madu ya, randu. Tuh pemirsa, dibersihkan, kemudian proses, sudah mulai banyak sekali madu yang sudah bisa diambil dari tempat ini. Nah itu teman-teman kita yang ambil madu. Ini Mas siapa ya, baju merah ini? Fani. Mas Fani. Kalau itu Mas Andi. Wah, ini rekan-rekannya untuk pengambilan madu. Nanti kita akan lihat bagaimana panenan hari ini yang dilakukan oleh pembudidaya madu di tempat ini. Tadi diproses, diambil madu, rumah lebahnya dikembalikan lagi dan ditata ulang, lalu suatu saat nanti sekitar 10 hari tadi katanya akan diambil madunya lagi. Tuh lihat pemirsa ya, penataannya pun juga harus pelan-pelan supaya tidak merusak ya Mas ya. Nanti kalau rusak rumahnya diganggu, ngamuk dia. Tapi dengan cara yang profesional seperti ini hanya mereka yang sudah terlatih untuk panen. Ini madunya, hasil dari bunga sengon. Warnanya agak bening ya. Madunya masih segar sekali ini hasilnya. Pemirsa, setelah diambil madunya, sekarang disaring dari kotoran sehingga nanti hasilnya bisa sangat bersih dan siap dikonsumsi. Ini masih kotor, tapi kotor karena rumah dari lebah. Di kendala itu rata-rata karena memang cuaca ya Pak.
Jadi tapi mensiasatinya seperti apa? Ya nggak bisa, soalnya bisa, alam ya, karena dipelihara di alam ya masalahnya ya. Kalau untuk penghasilan madu loh. Kalau untuk perkembangan ya memang sulit. Dikasih makan apa aja, kalau memang cuacanya nggak bagus ya tetap pengaruh ya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan penjualan madu, walaupun musim pandemi ini tambah. Wah, kalau musim pandemi ini tambah kurang-kurang madu. Oh gitu ya. Waduh, ini petani madu bisa panen ini. Iya, tapi kalau nggak ada musimnya, nggak ada madunya, nah, apanya itu yang mau dipanen? Itu kendala lain ya secara ekonomis. Tapi pada prinsipnya tetap usaha tetap berjalan ya, walaupun kondisi sulit seperti sekarang ini ya. Nah itu pemirsa, jadi selagi kita tetap berusaha. Di hutan nggak ada corona. Jadi di hutan tidak ada corona katanya, tapi banyak madu di sini ya. Nah itu masih terus panen pemirsa. Wah itu ratunya, yang agak merah ini om ya. Ah itu ratu lebahnya. Biasanya kalau lebah sudah ada ratunya, disitulah banyak sekali tersimpan madu. Kalau kita bicara dengan madu atau bicara soal madu pemirsa, madu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan dari kita sebagai manusia. Selain untuk konsumsi harian, juga untuk bisa menambah stamina dan kesehatan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana panen lebah yang memberikan kita gambaran tentang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Mereka panen lebah dan manfaat madunya bisa dirasakan oleh kita semua dari hasil kerja keras mereka. Itu madunya banyak sekali Mas Mimin ya. Oh itu ciri-cirinya karena apa cerah gitu ya, gemerlap gitu, itu banyak madu. Oke, itu bisa diambil madunya. Demikian pemirsa liputan kami bersama dengan pembudidaya madu di daerah Ngancar. Kita bisa melihat walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, mereka tetap semangat bekerja, dan rata-rata adalah pemuda. Kita banyak belajar dari beliau bahwa walaupun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, namun kalau kita tetap berupaya, kita tetap berusaha, kita pasti bisa mendapatkan hasil, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk keluarga. Sekian liputan kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perkembangan dari channel ini. Sekian dari kami, salam inspirasi.